Perkenalkan, nama saya Olivia Nur dengan NIM 2023-210084. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Reformasi Administrasi dan Governance yang diampu oleh Bapak APD Rohman Esos MAP. Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan beberapa slide PPT yang diberikan oleh Bapak dosen. Slide yang pertama, Good Governance. Jadi istilah governance dalam literal ilmu politik dan administrasi, istilah governance telah menemukan kurang lebih 125 tahun lalu yang diperkenalkan oleh Ward Wilson. Selama itu istilah governance hanya digunakan dalam lingkup terbatas, yakni pada pengelolaan organisasi, korporat, dan lembaga pendidikan tinggi. Istilah governance muncul di permukaan umum dan digunakan secara luas sekitar 22 tahun lalu, terutama setelah banyak lembaga pembiayaan internasional masyarakat good governance dalam berbagai bentuk bantuannya. Jadi sejarah dan penggunaan istilah governance yang telah ada selama 125 tahun, tetapi baru dikenal luas selama 22 tahun terakhir, terutama setelah lembaga pembiayaan internasional masyarakat good governance dalam bantuan-bantuan mereka. Slide yang berikutnya yaitu government dan governance. Jadi istilah governance dan government diartikan sebagai cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga, atau negara. Pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintah yang berimbas pada berubahnya istilah government ke governance. Yang pertama itu istilah government berkonotasi bahwa peranan pemerintah lebih dominan daripada pihak lain dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Sedangkan istilah governance berkonotasi pada bagaimana pemerintah mampu mendistribusikan penyelenggara kekuasaan, pengelolaan sumber daya, serta bagaimana mendistribusikan pengelolaan problem-problem masyarakat kepada pihak-pihak lain di luar pemerintah. Di sini menjelaskan perbedaan antara government dan governance. Dalam konteks penerapan otoritas dalam suatu organisasi yang berikut unsur-unsur governance. Governance, perkembangan dan pergeseran paradigma dari government menjadi governance menuntut pada pelibatan 3 unsur penting dalam hal tersebut. Yang pertama itu masyarakat. Masyarakat dalam hal ini sebenarnya dapat berperan ganda, yakni sebagai pelaksana tugas-tugas kepemerintahan yang didelegasikan kepadanya serta dapat berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang didelegasikan kepada struktur ekonomi atau swasta. Yang kedua, swasta. Pihak kedua adalah adanya subkultur ekonomi yang dalam hal ini menjadi representasi dari pihak swasta. Suatu negara, bangsa yang memiliki orientasi berkemajuan, tentu segala halnya tidak bisa dilaksanakan sendiri karena berbagai keterbatasan. Yang ketiga, pemerintah. Unsur pemerintah merupakan unsur menjadi bagian penting dalam pelaksanaan governance. Pemerintah selama beberapa dekade memang sudah menjadi implementator satu-satunya, namun perkembangan zaman menuntut pelayanan dalam hal kebutuhan dan keinginan masyarakat, adanya keterlibatan pihak lain. Yang berikut konsep good governance. Beberapa pendapat tentang good governance. Yang pertama itu Lembaga Administrasi Negara tahun 2000. Wujud good governance sebagai penyelenggara pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, efektif dan efisien dengan memelihara kesenangsingan antara dominan negara, sektor swasta dan masyarakat dalam bingkai interaksi yang konstruktif, profesional dan proporsional. Yang kedua itu Sumardayi 2016. Konsepsi good governance memiliki pemerintah atau negara yang berdasarkan kepada hukum, transparansi dan akuntabilitas, reliabilitas informasi serta efisiensi dan manajemen pemerintah. Yang ketiga, kesimpulan. Good governance merupakan upaya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, mengandung nilai-nilai menjunjung tinggi keinginan masyarakat termasuk aspek fungsionalnya dengan menerapkan manajemen yang solid dan bertanggung jawab guna memelihara
sinergitas antara pemerintah itu sendiri atau negara, sektor swasta, dan masyarakat. Berikut prinsip good governance. Yang pertama itu wawasan ke depan atau visionary. Yang kedua keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga tanggung gugat. Yang keempat supremasi hukum. Yang kelima demokrasi. Yang keenam profesionalisme dan kompetensi. Yang ketujuh daya tanggap. Yang kedelapan keefisienan dan keefektifan. Yang kesembilan desentralisasi. Yang ke-10 kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat. Yang ke-11 komitmen pada pengurangan kesenjangan. Yang ke-12 komitmen kepada lingkungan hidup. Yang ke-13 komitmen pada pasar yang fair. Yang berikut upaya mewujudkan good governance. Yang pertama, kualitas sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur menjadi kunci keberhasilan penyelenggara tata kelola pemerintah. Oleh karena itu, kualitas sumber daya aparatur perlu diperhatikan secara serius agar tidak terjadi penumpukan sumber daya aparatur yang tidak produktif. Yang kedua, kebijakan terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan. Sasaran umum penyelenggara negara tahun 2004-2009 adalah terciptanya tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Upaya ini bertujuan untuk menyempurnakan dan Yang ketiga, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Upaya ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan. Yang ketiga, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Upaya ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN. Berikut kendala mewujudkan good governance. Yang pertama, salah satu indikator yang paling sering digunakan oleh para ahli dalam mengukur tercapainya good governance adalah keberadaan birokrasi. Yang kedua, karena birokrasi menjadi sentral wadah interaksi antara pemerintah dan warganya dalam pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup. Yang ketiga, birokrasi menjadi kepanjangan tenaga pemerintah memberikan pelayanan, mengatur siklus dan regulasi, serta mengontrol berbagai hal yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak. Yang berikut, Sri Mariati 2013 mengklasifikasikan kendala-kendala dalam mewujudkan good governance dalam dua bagian, yaitu internal dan eksternal.